Salam, selamat pagi siswa-siswi Semak Trimulya. Senang sekali pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah chapel meskipun secara online. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan votum dan salam. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu kesadaran bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaannya datang dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, aku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
hadiah yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Kita akan memulai chapel kita. Gimana kabarnya? Baik teman-teman yang dari SMA Bintang Mulia dan juga SMA Trimulya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Bersyukur nih, puji Tuhan dalam setiap keadaan yang boleh kita lewati ya, sampai sekarang, sampai detik ini. Kasih dan anugerah Tuhan itu begitu sangat nyata untuk setiap kita ya. Kita pada saat ini bisa bersama-sama bersukacita, berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan tema kita, yaitu Growing Up. Untuk tema chapel kita hari ini, saya minta untuk setiap kita semua, mari sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya undang untuk setiap kita semua, mari kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah kami, berikan pengertian kepada setiap kami supaya kami dapat lebih lagi mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan untuk setiap kami. Dan boleh kiranya Tuhan, waktu ini kami mau buka hati kami, buka pendengaran kami, agar setiap kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, kita akan memulai chapel kita ya. Diharapkan semuanya dalam sikap yang baik. Bagi teman-teman yang off cam mungkin boleh langsung buka kameranya, atau yang mungkin nonton di YouTube dengan ya sebisa mungkin dengan persiapan yang sebaik mungkin gitu ya teman-teman, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini khotbahnya diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan kalian juga boleh membacanya dalam hati dan coba simak baik-baik apa kata firman Tuhan untuk hari ini. Saya akan bacakan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas,
Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, demikian teman-teman ayat yang kita baca pada hari ini. Karena tema kita hari ini itu adalah growing up. Berarti kan secara tidak langsung kita bisa langsung memahami bahwa growing akan pertumbuhan ya. Nah, di dalam pertumbuhan itu ada suatu proses, dan di dalam proses itu ada sebuah perbedaan yang menunjukkan level semakin tinggi semakin berbobot, seperti itu ya. Ada perubahan yang tadinya mungkin buruk, tapi ada ya semakin bertumbuh sudah seharusnya akan semakin baik begitu. Sama seperti kita ya, kalian yang waktu SD mungkin PR yang paling berat matematika, mungkin perkalian atau perjumlahan dengan angka digit yang banyak ya. Misalkan 3425 ditambah 2270. Nah, ya, waktu SD mungkin dengan digit yang begitu banyak pasti akan sangat susah. Tapi mau nggak mau kan ya, kita harus melewati masa itu gitu. Dan yang menariknya lagi, mungkin waktu SD kita kayak ngerasa kebingungan, gimana belajar akhirnya bisa dari SD beranjak ke SMP, ternyata soalnya semakin bertambah ya. Itulah ya namanya pertumbuhan ya. Mungkin waktu SD bobot kamu mungkin masih segitu, di SMP ditambahin lagi, SMA apalagi ya teman-teman. Ya, cukup tahu saja begitu. Mungkin nanti di perkuliahan akan bertambah lagi seiring semakin kita berumur. Mungkin permasalahan-permasalahan yang ada pun itu akan semakin berat gitu ya. Nah, kita kembali ke tema kita, growing up. Growing up di sini seperti apa? Karena pada saat ini kita tahu ya, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam lingkungan kita itu itu sangat luar biasa, bertumbuh pesat sekali gitu. Nah, lalu bagaimana nih iman Kristen kita melihat fenomena-fenomena yang seperti itu? Lalu bagaimana kita menyikapi hal-hal yang itu gitu? Bagaimana kita menghadapi, apalagi di dunia yang metaverse sekarang ya? Apakah kita ke gereja ya cukup aja via online saja, nggak perlu datang? Buat apa saya datang? Apalagi ini sekarang zaman penyakit, daripada saya kena penyakit mending saya nggak pergi ke gereja, bisa online di rumah. Mending kalau di rumah bener-bener mengikuti ibadah. Rata-rata kan kalau di rumah ya tahu sendiri lah ya, lah ya. Beberapa banyak yang cerita, kalau saya di rumah, ibadah di rumah itu ya kayak nonton YouTube aja gitu, bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, orang lain nyanyi, saya nonton nyanyi gitu. Nah, seperti itu kan ya permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Tapi gini nih teman-teman, ya growing up ya, kembali ke growing up. Iman kita pada saat dulu dan sekarang seharusnya ada perbedaan pertumbuhan gitu ya. Nah, ini di dalam Efesus ini ada sebuah pesan yang diberikan oleh Paulus untuk kita. Di dalam ayat yang pertama aja dia dikasih tahu bahwa nih, aku orang yang sudah dipenjarakan karena Tuhan, ingin menyampaikan pesan. Karena maksud dari pesan ini adalah supaya setiap kita itu memiliki sebuah pertumbuhan yang sangat baik ya,
pertumbuhan yang kita dikatakan bahwa ya kita tuh sudah bukan lagi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lainnya gitu. Artinya apa? Karena situasi dan kondisi pada saat itu ya banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu. Pada saat itu dengan gaya hidup yang begitu luar biasa, itu lebih terkesan malah lebih menyakiti hati Tuhan gitu. Nah, Paulus ingin menyampaikan pesan supaya nih orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk baca Alkitabnya, yuk lihat apa yang diinginkan Kristus dalam setiap kehidupan kita, apalagi kita sebagai umat Allah. Nah, menarik loh teman-teman. Jadi ada sebuah perbandingan atau ada sebuah hal yang berbeda dari yang dulunya sebelum engkau mengenal Tuhan dan sekarang setelah engkau mengenal Tuhan. Karena di dalam gaya hidup yang dikatakan sama Paulus di sini ya, di dalam Efesus ini di saat itu begitu sangat luar biasa, mungkin gak jauh beda. Apalagi nih di Efesus merupakan sebuah kota yang cukup besar juga, jadi kayak ya ibaratnya Jakarta Bandung gitu gaya hidupnya yang sudah semakin kesini juga ya sudah semakin wow banget gitu. Malah bisa dikatakan degradasi moral tuh udah begitu sangat terasa ya. Yang dulu mungkin ketika berbicara dari ya apalagi ini di Bandung kan ada strata ya, maksudnya ketika kita berbicara sama orang yang lebih tua itu pasti ada kata-kata yang memang ya diperuntukkan untuk orang yang lebih tua, untuk yang seumuran atau untuk yang di bawah itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi untuk saat ini mau ke atas ya, mau ke orang yang lebih tua, mau ke orang yang seumuran, mau ke orang yang di bawah umur kita gitu ya, ngomong kita itu udah kayak aduh Tuhan, ke orang tua aja bisa ya, ngegasnya tuh lebih ngegas gitu. Bener gak sih? Ada gak diantara kalian seperti itu gitu? Ketika orang tua meminta sesuatu atau meminta tolong atau apa-apa, malah kita yang bisa lebih galak gitu, padahal kita mungkin yang salah ya kan. Nah ini yang terjadi ini. Nah karena kita pada saat ini berbicara mengenai pertumbuhan, growing up ini gitu, jadi seharusnya kembali nih, yuk kita refleksi dulu. Pada saat ini kondisi kita tuh sedang ada di mana? Apakah saya sebagai anak yang baik di rumah? Apakah saya sebagai seorang Kristen yang baik ketika berrelasi dengan orang-orang yang ada di luar sana? Atau malah sebaliknya? Nah ini nih, jadi pada saat ini nih teman-teman, karena tema kita growing up, berarti kan yang diharapkan itu adanya sebuah pertumbuhan yang kita alami, proses-proses yang kita alami, kita coba nikmati itu sampai akhirnya kita bisa mengenal apa sih yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Ya saya begitu banyak melihat teman-teman semuanya, baik yang di SMA Trimulya maupun yang di Bintang Mulia, kan di masa-masa remaja itu dalam masa-masa transisi ya, dimana ingin menunjukkan eksistensi diri, dimana ingin mengaktualisasikan diri. Pokoknya yang penting lu respect sama gue, atau yang penting gue tuh bisa lebih lagi wow dan bisa diperhatikan oleh banyak orang, atau mungkin ada yang malah lebih semakin ingin sembunyi, jangan sampai ada orang yang melihat saya gitu ya. Nah mungkin banyak yang seperti itu. Nah gini nih teman-teman, ketika engkau tahu siapa dirimu sendiri gitu ya, di situ kamu bisa melihat bahwa begitu banyak potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Begitu banyak yang sudah Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kita, baik dari segi komunikasi, muka, ya, dari senyum. Bahkan senyummu aja bisa memberikan orang kenyamanan, bener nggak? Jadi sudah seharusnya kita bisa melihat, menilai diri kita itu begitu sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi ketika kita tahu itu, maka yuk semakin lebih lagi mengenal siapa pencipta kita. Dalam pada ya masa-masa remaja kan kecenderungannya itu untuk mengenal Tuhan kan nomor kesekian, bener gak sih? Untuk bisa mengenal Tuhan itu kayaknya ya udahlah, nanti aja, next time, atau skip gitu. Banyak skip, ke gereja skip, sekolah juga skip, chapel skip. Waduh, udah skip ya pokoknya mah. Banyak yang seperti itu kan ya teman-teman. Nah, dalam proses pertumbuhan ini ya saya nggak bisa kasih formula harus seperti apa. Tetapi kalau misalkan kita lihat firman Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Bahkan kalau di sini kalau kita baca ayat yang
dari Efesus ini ya, ada sebuah pesan untuk setiap kita supaya kita nih di ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Maksudnya kayak gimana sih? Ya kalau misalkan di sini kita baca di ayat 2-nya kan cukup gampang ya, ngomongnya gampang. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Sok di sini siapa yang rendah hati? Rendah hati atau rendah diri ya kadang gila, gimana ya saya bisa merendah hati kepada orang yang saya sangat benci, yang ada saya pingin manas-manasin dia gitu. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah, selalu, always ya. Jadi di sini ada sebuah pernyataan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. 3 poin itu kalau misalkan kita praktekkan dalam kehidupan kita, wow. Anggap aja nih SMA BM, SMA TM, siswa-siswinya, guru-gurunya mempunyai 3 poin ini: rendah hati, lemah lembut dan sabar. Kira-kira ada banyakkah yang akan terberkati? Ada berapa banyak orang yang akan terberkati oleh sikap hidup kita jika kita menjalankan ini? Kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 3 poin ini aja, ini udah kayak membentuk sebuah komunitas yang sangat luar biasa baik sekali. Bener gak? Coba, yuk, ya ini kembali lagi nih, growing up. Rendah hati. Mungkin dulu saya gak bisa seperti ini, tetapi pada saat ini karena kamu sudah bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh nih kamu tidak stuck di situ-situ saja. Berarti secara tidak langsung pemahaman kamu atau apapun aspek kehidupan kamu sudah seharusnya memiliki kemajuan yang lebih baik lagi. Bisa nggak? Bisa loh sebenarnya mah. Yang namanya manusia itu punya proses. Setiap permasalahan hidupnya itu membentuk sebuah pengalaman yang bisa membentuk pribadi seseorang itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk ya. Tergantung gimana kita menyikapinya kan ya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa ada sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan, bahwa supaya setiap kita bisa memiliki sikap hidup yang lemah lembut, yang sabar, yang rendah hati. Ada sebuah proses perbedaan yang dari dulu dan yang sekarang. Kalau dulu saya nggak bisa rendah hati, tapi saat ini kamu bisa menunjukkan sikap rendah hati, itu artinya ada pertumbuhan dalam hidup kamu. Tapi kalau misalkan belum, masih di situ saja, berarti ada sebuah permasalahan yang masih belum bisa terselesaikan. Nah, makanya nih teman-teman, dalam satu komunitas ini, yuk kita bisa saling bangun satu dengan yang lainnya, kita saling support satu dengan yang lainnya untuk supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, ini gimana ya kalau misalkan kan kalian nanti sebagai generasi penerus bangsa, dan kalau misalkan kalian semua menunjukkan sikap hidup yang seperti ini gitu ya, wow, itu mah udah pasti the best banget gitu. Indonesia negara yang ramah tamah gitu kan ya, warga-warganya itu bisa menunjukkan sikap hidup yang lemah lembut gitu. Wow, itu kalau misalkan bermula dari kalian, maka tentunya gini, kedamaian yang dari Tuhan itu bisa dirasakan oleh banyak orang teman-teman. Yuk saling melengkapi, yuk saling support satu dengan yang lainnya. Nah, lalu lanjut lagi ya, di dalam growing up ini kan kita bisa menilai atau bisa, ya kalian pasti bisa merasakan lah, dulu SD kayak gimana, SMP kayak gimana, sekarang SMA kayak gimana. Bener gak? Ada sebuah fase-fase yang mungkin dulu susah banget gitu, tapi sekarang bisa terlewatkan. Dulu kayak berat banget, tapi sekarang bisa terlewatkan. Nih, Tuhan itu nggak ngebiarin kita sendiri ngejeblok di situ aja gitu, enggak. Ada Roh Kudus yang ngebantu kita, yang nolong kita. Jadi ketika kita dalam masa-masa yang sangat sulit, pasti Tuhan akan tolong gitu. Yang namanya kita manusia ya, kan ada prosesnya gini ya.
jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, gitu terus kan ya. Tapi gini, di dalam proses jatuh bangun itu, Tuhan sedang membentuk pertumbuhan kita sebagai ya Tuhan yang Maha Kuasa yang begitu sangat mengasihi kita. Dia pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Itu yang seharusnya kita amini loh teman-teman, bahwa dalam proses yang mungkin pada saat ini nih kamu punya permasalahan yang sangat berat sekali Tuhan, terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong Tuhan, aduh masalah ini, wah sampai gak bisa berkata-kata, hanya air mata yang gitu. Di dalam proses itu yang mungkin pada saat itu kamu ngerasa sangat sakit banget, tapi disitulah Tuhan sedang membentuk engkau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau misalkan kalian tahu pensil kan waktu kita beli dari toko masih belum diserut gitu ya, itu kan masih belum bisa digunakan kan ya. Dia harus diserut dulu, dikupas dikit gitu ya, sampai akhirnya bisa digunakan. Kan prosesnya itu butuh pengorbanan, bener gak sih? Dikikis, pakai cutter, pakai pisau, nggak ada yang pakai geraji mesin gitu ya. Jadi adanya pakai cutter gitu atau apapun itu ya, pakai serutan gitu, serutan pensil gitu. Tapi kan ada sebuah proses yang mungkin ya harus mengorbankan dari si pribadi pensil ini sendiri gitu. Tetapi ketika itu terkikis, maka si pensil ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan mungkin kita juga pada saat ini sedang seperti itu dalam proses pertumbuhan kita sebagai manusia. Ya mungkin nih teman-teman, ada yang berusaha nggak mau mengenal Tuhan. Ya udahlah, gue mah antara percaya dan nggak percaya. Oh ya udahlah, skip, cukup di situ aja. Tapi dalam masa-masa kehidupannya tuh kayak berasa, ih gila gue tuh korban banget gitu, Tuhan tuh kayak nggak adil gitu. Kapan sih orang lain kayak saya gitu? Lihat orang lain, aduh udah ganti mobil, aduh udah ganti iPhone, aduh udah ganti apa lagi, pokoknya mah aduh iri kayak, aduh boro-boro mau bersekutu dengan Tuhan, yang ada malah lebih ke gimana ya lebih mengandalkan diri sendiri. Mungkin di proses-proses itu Tuhan sengaja biarkan engkau bisa lebih lagi mengerti. Ketika engkau mengandalkan diri sendiri, maka apa yang bisa kamu dapatkan? Ya pasti kamu tahu sendiri ya. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan dalam ketidakmampuan kita, maka kamu ya semakin kesini akan semakin mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin bagi rasional kita itu kayak nggak masuk akal, nggak mungkin deh gitu. Tapi ternyata Tuhan malah izinkan itu terjadi. Hal yang nggak mungkin masuk akal bagi kita, tapi Tuhan bisa pakai itu. Nah, gimana cara kita supaya kita bisa lebih lagi peka teman-teman? Gimana caranya supaya kita semakin lebih lagi peka bahwa Tuhan teh sudah merancangkan rancangan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu dalam growing up ini, dalam pertumbuhan ini, yuk teman-teman lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Kita gak mungkin bisa lebih lagi mengenal Tuhan kalau kita malah menjauhi Tuhan. Kayak kamu lagi PDKT, gak mungkin kamu bisa lebih kenal dia kalau kamu gak deketin dia. Bener gak sih? Yang PDKT gitu, lihat, aduh gila itu cewek cantik banget ya, waduh, pokoknya gimana ya, pasti akan selalu makin dekat supaya tahu kebiasaannya kayak gimana, hobinya apa, begitu kan ya. Nah ini mah sama Tuhan loh, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Masa iya kita malah menjauhi gitu? Bukannya berusaha untuk semakin mendekati supaya kita lebih lagi tahu, mengerti atau mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya nih teman-teman, dalam proses ini yuk kita lebih lagi merendahkan hati kita ya, biar kita bisa lebih lagi peka dan mengenal apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Nah setelah kita bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan, memiliki kepekaan dengan Tuhan, ya pasti kehidupan kita akan semakin enjoy aja, all is well gitu. Pokoknya God is good ya, God is good all the time. Bener-bener bakal kerasa kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya kepekaan yang baik dengan Tuhan, maka pasti akan terwujudkan sikap hidup yang penuh dengan pelayanan.
pelayanan di sini nggak hanya di gereja saja teman-teman, tetapi ketika kita berelasi dengan orang yang ada di kanan kiri kita, dengan orang yang ada di sekeliling kita, itu bakal menunjukkan bagaimana kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan nggak hanya harus main musik atau main ya nyanyi gitu ya, atau main apapun itu, tetapi gini, apa yang sudah Tuhan berikan ke dirimu itu bisa kamu pakai atau itu bisa kamu gunakan untuk melayani Tuhan. Bagi melayani Tuhan dengan senyummu loh teman-teman. Ketika mungkin ada teman kamu yang lagi galaunya tuh udah parah banget gitu, terus kamu punya senyum yang sangat indah, menawan gitu, kamu senyumin aja dia, bersyukur dia, pasti bakal kayak ngerasa terhibur. Tapi senyum jangan senyum ngejek ya. Lihat teman kamu galau terus kamu senyumin dia kayak ngerasa kepuasan, nggak seperti itu juga ya. Tetapi gini, ketika kita punya kepekaan dengan Tuhan, ketika kita melihat saudara kita, teman kita dalam keadaan terpuruk, maka pasti di dalam diri kita ada rasa untuk ingin support dia. Nah, disitulah terbentuk pelayanan teman-teman. Bagaimana kamu bisa membawa temanmu ini yang sedang galau untuk bisa lebih lagi berserah sama Tuhan. Ya, banyak hal yang mungkin kita gak bisa pahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tapi kita bisa lebih lagi belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, dalam chapel ini juga ya, ini bukan suatu kebetulan loh. Mungkin ada di antara teman-teman di sini yang pada saat ini punya permasalahan yang mungkin cukup serius, berat gitu ya. Ini adalah proses growing up-nya kamu ya. Mungkin pada saat ini sedang mengalami hal-hal yang sangat buruk, tapi percayalah, dalam hal yang buruk itu Tuhan sudah menyelipkan hal yang sangat positif, hal yang sangat indah buat kehidupan kamu. Jadi jangan putus asa, mari lebih lagi berserah sama Tuhan. Sama seperti orang yang lagi PDKT gitu, yuk kita PDKT sama Tuhan. Kita ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan, supaya ya kita bisa lebih lagi mengerti bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, chapel ini sangat singkat sekali mungkin ya saya berbicara, tapi boleh kiranya dalam setiap kegiatan ini atau dalam chapel ini, kiranya kita bisa lebih lagi mengenal apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, namanya pertumbuhan itu ada sebuah proses. Proses itu mau sakit atau nggak sakit, atau mau menyenangkan atau menyedihkan, yang pasti kita harus terima itu. Kenapa? Karena itu mungkin adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang mau saya sharekan juga ya sebagai penutup, ya yang saya alami ini mah lebih ke ya mungkin banyak pengalaman saya teh kayak kerasanya teh pahit banget gitu. Dan mungkin di beberapa orang ada yang sudah mengetahui masa lalu saya seperti apa, itu kayak ya itu tuh emang harus terjadi gitu. Proses itu emang harus terjadi untuk supaya memenuhi saya dalam proses growing up-nya saya gitu. Di dalam masa-masa itu ternyata menjadi bekal untuk saya, menjadi bekal di mana saya bisa mengerti dan mengenal apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya, supaya saya bisa berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya membawa kasih Kristus dalam kehidupan saya. Begitu teman-teman ya. Jadi yuk kita semakin lebih lagi berserah sama Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, biar apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bisa terlaksana. Mari teman-teman kita tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau Allah yang baik yang selalu memberkati kami. Pada saat ini kami rindu Tuhan, pakai hidup kami, jamah hidup kami, supaya kami bisa lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa lebih dekat dengan Engkau, dan terlebih lagi bisa hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati dan Tuhan jamah. Dan pada saat ini kami teringat juga Tuhan untuk teman-teman kami, untuk guru-guru kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam pergumulan yang sangat berat dalam proses pertumbuhan iman mereka. Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai setiap mereka dan sertai kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.